Dengan ini sekaligus ingin mematahkan ejekan ataupun nyinyiran khususnya orang-orang Kristen yang tidak percaya akan kesembuhan dari Tuhan Yesus bahwa masih berlaku sampai hari ini. Bagi mereka pesan Pastor ini yang harus disampaikan. Kalau keimanan Anda hanya sebatas logika, ya silakan saja. Jangan Anda mempengaruhi orang yang memiliki iman adik kodrati. Kalau iman Anda memang sebatas logik saja, just do it. Setia. Tidak perlu untuk meyakinkan iman logika Anda harus menjelekkan seseorang atau orang-orang percaya yang memiliki iman adik kodrati. Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Jaya Hulu. Terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan channel ini sampai saat ini. Dan sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan demi kesembuhan Pastor Andi Simon. Karena yang bersangkutan dalam beberapa jam yang lalu telah memberikan sebuah klarifikasi bahwa beliau telah mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, luar biasa kuasa doa dari setiap orang-orang yang berdoa. Sekian banyak orang yang menonton video saya. Dalam beberapa waktu yang lalu saya kirimkan minta dukungan doa untuk kesembuhan Pastor Andi Simon, dan saudara-saudari telah ikut ambil bagian demi kesembuhan yang bersangkutan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa setiap orang yang benar. Karena kuasa doa orang-orang benar itu Tuhan akan menjawabnya. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Demikianlah kata Alkitab. Terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon berkaitan dengan kesembuhan yang telah dialami, dan juga berkaitan dengan adanya orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Pastor Andi Simon. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana klarifikasi dari Pastor Andi Simon. Mari kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Entah setelah drop, dan jujur ya, hampir meninggal. Karena memang banyak orang yang, coba Anda searching, meninggal saat isolasi mandiri banyak, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena tidak kuat. Ketika COVID itu menyerang, sesak dan nyawa taruhannya. Namun sekarang saya bisa berseru dan berkata, Tuhan penyembuhku. Dengan ini sekaligus ingin mematahkan ejekan ataupun nyinyiran khususnya orang-orang Kristen yang tidak percaya akan kesembuhan dari Tuhan Yesus bahwa masih berlaku sampai hari ini. Bagi mereka pesan Pastor ini yang harus disampaikan. Kalau keimanan Anda hanya sebatas logika, ya silakan saja. Jangan Anda mempengaruhi orang yang memiliki iman adik kodrati. Kalau iman Anda memang sebatas logik saja, just do it. Setia. Tidak perlu untuk meyakinkan iman logika Anda harus menjelekkan seseorang atau orang-orang percaya
yang memiliki iman adik kodrati. Apalagi sampai melemahkan. Hati-hati, pernyataan-pernyataan Anda itu melemahkan iman orang yang mau mengalami, atau memang ada setiap orang-orang Tuhan kasih pengalaman yang berbeda-beda. Namanya sekolah kehidupan. Jangan lantas ada yang beda persepsi, Anda langsung menyatakan ini sesat. Hei, Anda betul-betul belum mengalami Tuhan Yesus secara real. Sudah berkali-kali. Sejak dulu pernah saya hampir mati karena narkoba, Tuhan Yesus jamah. Dan mulailah masuk perjalanan iman, pertobatan. Lalu mulai melayani Tuhan. Banyak Tuhan tolong. Jadi ketika Pesta sudah mengalami secara ajaib membaik ini, Pesta diingatkan kembali karya Tuhan ini. Dan inilah keberadaanku saat ini. Kondisi, nafas, suara, memang bibir yang kemarin pecah, cuman ini tadi hitam ya. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Meskipun kita sampai di titik terendah, saat tidak berdaya sekalipun, jangan engkau bimbang dan ragu. Dan sekali lagi Pastor pesankan kepada orang-orang Kristen yang punya channel YouTube, yang punya potensi mempengaruhi orang lain, kalau kadar keimanan Anda logika saja, silahkan. Tidak usah paksakan untuk harus semua tunduk, karena iman orang kan berbeda-beda. Oke, dan itulah video klarifikasi dari seorang Pastor Andi Simon. Puji Tuhan telah mengalami kesembuhan. Terlepas perbedaan pemahaman, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Pastor Andi Simon sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan kiranya secepat mungkin kembali melayani dan dipakai Tuhan untuk melakukan kesembuhan, mukjizat-mukjizat untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Menurut saya, banyak orang yang berpikir bahwa mukjizat harus dialami oleh anak-anak Tuhan supaya terlepas dari berbagai jenis persoalan. Dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Bila tidak demikian, maka yang bersangkutan dianggap kurang beriman atau kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti konteks Alkitab mengenai mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau mukjizat yang dialami oleh orang-orang tertentu dalam menyelesaikan persoalan hidup mereka. Mari kita lihat apa yang menjadi definisi daripada mukjizat. Mukjizat adalah segala sesuatu yang terjadi di luar dari hal-hal yang normal. Misalnya kalau saya menjatuhkan diri dari jurang, normalnya ialah saya pasti jatuh ke bawah. Tetapi apabila saya ketika menjatuhkan diri dalam jurang, justru saya mengapung di udara dan kembali ke posisi semula, itulah mukjizat. Atau apabila saya minum racun yang mematikan, normalnya saya akan mati, tetapi justru saya menjadi sehat, itulah mukjizat. Jadi mukjizat adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan hal-hal yang normal. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang hidup dalam mukjizat dalam pengertian umum atau definisi umum adalah orang yang tidak normal. Mengapa tidak normal? Barangkali karena mereka tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya ada sebutan paranormal, yaitu orang-orang yang bisa mengadakan mukjizat. Pada kenyataannya banyak orang Kristen yang mencari mukjizat, dan itulah yang menjadi tujuan utama mereka mengapa menjadi pengikut Yesus. Mukjizat bukan saya tidak percaya, tetapi mukjizat kalau Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, puji Tuhan. Mukjizat bukan sesuatu hal yang perlu kita cari, tetapi yang perlu kita cari adalah bagaimana kita menemukan perkenanan hati Tuhan dalam setiap tindakan, perilaku kita, dan perkataan kita. Itu yang perlu kita cari dalam kehidupan kekristenan. Karena mukjizat pada umumnya itu sebagai tanda untuk mengarahkan orang kepada Tuhan Yesus. Supaya orang boleh mengenal Tuhan Yesus, maka orang-orang percaya
Hamba-hamba Tuhan disertai dengan tanda-tanda heran, yaitu mukjizat. Kalau Tuhan mempercayakan mukjizat kepada Pastor Andi Simon, puji Tuhan, berarti beliau mempercayakan karunia ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Lantas orang-orang Kristen bagaimana? Kita kalau Tuhan izinkan kita mengalami mukjizat, puji Tuhan, tetapi bukan itu yang perlu kita cari dalam kehidupan ini. Mukjizat bukan esensi dalam kehidupan kekristenan. Mukjizat bukan inti kekristenan, tetapi inti dari kekristenan adalah bagaimana kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Pada kenyataannya banyak orang Kristen yang mencari mukjizat, dan itulah yang menjadi tujuan utama mereka mengapa menjadi pengikut Yesus. Padahal yang benar ialah datang kepada Tuhan dengan sikap hati sebagai seorang hamba tanpa motivasi diuntungkan, termasuk untuk mendapatkan mukjizat. Yesus mengadakan mukjizat sebagai tanda supaya orang dapat mendengar pengajarannya, atau untuk membuktikan bahwa dirinya berasal daripada Allah. Karena pada saat itu tanpa mukjizat sulit bagi bangsa Israel untuk percaya kepadanya, karena ia dilahirkan sebagai seorang anak tukang kayu, bukan lahir dari keluarga yang terpandang. Hal ini pun mereka tetap tidak percaya meskipun mukjizat menyertai Tuhan Yesus. Tuhan melakukan mukjizat tidak bermaksud untuk memamerkan kekuatannya, membuktikan kebesarannya dan kebenarannya, tetapi mukjizat itu sebagai tanda saja atau penunjuk arah supaya orang datang kepada Bapa di surga. Tanda-tanda itu bertujuan membawa orang pada apa yang hendak dituju, layaknya seperti rambu-rambu lalu lintas. Artinya orang tidak boleh fokus pada mukjizat atau tanda-tanda tersebut, tetapi fokus pada tujuan, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mengikuti Yesus artinya mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, seperti yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 5. Dalam hal ini, bila seseorang sudah mengenal Tuhan Yesus atau sudah mengikuti Yesus, tidak lagi membutuhkan mukjizat sebagai yang utama dalam kehidupannya, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, karena yang bersangkutan sudah sampai pada apa yang dituju, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus. Kesaksian-kesaksian yang berunsur mukjizat seharusnya tidak lagi menjadi cara membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Sebab Tuhan Yesus telah membuktikan kebenaran itu melalui kematian dan kebangkitannya di antara orang mati. Yang diperlukan saat ini ialah bagaimana kita hidup berbuah dan sikap hidup bertanggung jawab. Sebab dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan secara natural, bukan oleh karena campur tangan Tuhan melalui mukjizat. Kalau Tuhan hanya dipermuliakan dengan mukjizat, maka kemuliaan tersebut bukanlah kemuliaan yang sejati, sebab Tuhan sendiri yang mengerjakan melalui mukjizatnya. Jadi marilah kita memuliakan Tuhan dengan cara yang benar. Cara yang benar untuk kita memuliakan nama Tuhan yaitu yang pertama, yaitu sikap hidup yang memberkati orang lain. Bagaimana hidup kita dapat memberkati orang lain. Yang kedua yaitu sikap hidup bertanggung jawab dengan tidak menjadi beban bagi orang lain, kecuali yang bersangkutan sudah tua atau orang yang cacat. Yang ketiga yaitu mengembangkan segala potensi dan kemampuan untuk memperluas kerajaan Allah. Dengan demikian kita mempermuliakan nama Tuhan. Hidup harus memberkati orang lain, hidup harus bertanggung jawab dan tidak menjadi beban bagi orang lain, dan juga hidup harus mengembangkan segala potensi, kemampuan untuk memperluas kerajaan Allah. Mukjizat bukan saya tidak percaya, mukjizat tetap masih ada, tetapi mukjizat seharusnya dialami oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, karena mukjizat adalah tanda untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus. Baik, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.